Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi masa yang sangat menentukan. Gimana enggak, Rasulullah wafat, tapi umat yang baru aja tumbuh besar ini butuh pemimpin. Nah, disinilah Abu Bakar muncul sebagai khalifah pertama. Ceritanya menarik banget, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Waktu itu, kaum Muhajirin dan Ansyar sempat punya pandangan berbeda soal siapa yang paling pas jadi pemimpin. Ada yang dari Ansyar bilang, kenapa enggak pemimpin dari kita aja? Tapi di sisi lain, para Muhajirin merasa, kepemimpinan harus tetap di tangan Quraisy, biar konsisten dengan tradisi Arab saat itu. Akhirnya Umar bin Khattab maju dan berkata tegas, kepemimpinan harus di tangan Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena dia sahabat paling dekat dengan Nabi, dia yang nemenin hijrah, dia juga yang sering dipercaya Rasulullah untuk memimpin sholat ketika Nabi sakit. Jadi bisa dibilang legitimasi Abu Bakar itu kuat banget, dan umat pun akhirnya sepakat Abu Bakar jadi khalifah pertama. Begitu diangkat jadi khalifah, Abu Bakar nggak langsung duduk manis. Justru masalah besar muncul. Banyak kabilah Arab yang murtad, ada yang menolak bayar zakat, ada juga yang ngaku-ngaku jadi nabi baru. Kalau dipikir-pikir ini ancaman serius. Bayangin aja Islam yang baru aja menyebar luas, langsung dapat badai dari segala arah. Abu Bakar dengan tegas bilang, demi Allah, kalau mereka menolak satu tali unta aja yang biasa mereka bayarkan pada masa Rasulullah, aku akan memerangi mereka. Dari sini kelihatan banget ketegasan beliau dalam menjaga keutuhan Islam. Salah satu prestasi besar Abu Bakar adalah keberaniannya mengirim pasukan keluar Jazirah Arab, padahal kondisi dalam negeri lagi kacau. Tapi Abu Bakar tetap melanjutkan misi Nabi untuk menyebarkan Islam keluar. Pasukan muslimin mulai bergerak ke wilayah Irak dan Syam. Itu awal dari ekspansi besar Islam ke dunia. Dan yang paling monumental tentu aja pembukuan Al-Quran. Ceritanya bermula setelah Perang Yamamah. Banyak sahabat penghafal Quran yang gugur, termasuk sejumlah qari terbaik. Umar bin Khattab lalu khawatir, jangan sampai Al-Quran hilang kalau para penghafalnya wafat. Umar mengusulkan ke Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu, karena merasa itu sesuatu yang belum dilakukan Nabi. Tapi akhirnya beliau setuju, demi menjaga keaslian wahyu Allah. Lalu ditunjuklah Zaid bin Thabit, sekretaris wahyu Nabi, buat memimpin proyek pengumpulan mushaf. Bayangin kerja beratnya. Zaid harus mengumpulkan ayat-ayat dari hafalan para sahabat dan dari catatan yang ditulis di pelepah kurma, batu, tulang, sampai kulit hewan. Semuanya diverifikasi dengan teliti. Hasilnya, terkumpullah mushaf yang terjaga sampai sekarang. Jadi, kalau kita pikir-pikir, masa kepemimpinan Abu Bakar cuma 2 tahun lebih sedikit, tapi warisannya luar biasa. Dari menjaga kesatuan umat, memerangi nabi palsu, membuka jalan ekspansi Islam, sampai memastikan Al-Quran terjaga untuk generasi setelahnya.